Asal dari apa namanya abdomen, ya, landscape. kita akan menjumpai keberadaan beberapa struktur. Pertama, ya di sini paling lateral sendiri, ukurannya paling besar, ya kayak ini. Ini kelihatan nggak? Ini namanya adalah musculus psoas major ya, musculus psoas major yang gede. Terus medialnya yang ini yang warnanya lebih mengkilap, ini adalah musculus psoas minor ya. Jadi kalau orang dari lateral ini adalah musculus psoas major, sedangkan yang dari dalam atau dari medial warnanya lebih mengkilat yaitu musculus psoas minor. Nah kemudian sebelahnya sini ya, di sisi sebelahnya, nah ini kita bisa jumpai lagi. Satu aja nggak sih? Kamu aja. Nah ini ada musculus psoas minor lagi ya, yang ini. Terus sebelah lateralnya ada musculus psoas major. Jadi dari ya kalau diurutin dari sisi lateral, musculus psoas major, psoas minor, psoas major. Jadi ingat-ingat aja, musculus psoas major itu letaknya paling lateral ya, paling lateral dan paling gede. Sedangkan yang musculus psoas minor, dia itu strukturnya mengkilap, ya akan lebih mengkilap, dan dia itu lebih kecil ya. Selain itu di abdomen ya, atau lebih tepatnya di daerah lumbal, di sini kita akan menjumpai sepasang organ ginjal ya, atau ren ya. Ini strukturnya, ini harus dibuka saja. Nah, oh ya, ginjalnya hipofungsi dia, jadi mengecil salah satunya. Iya. Benar. Seperti kacang kayak gini. Terus dia itu ada sepasang ya, ada di dexter ataupun di sinister. Nah, terus dia itu dibungkus oleh suatu pembungkus. Nah ini warna agak keabu-abuan, ini pembungkusnya yaitu apa? Kapsula renalis. Oke, kita buka. Iya. Nah ini strukturnya, jadi apa namanya, kayak apa ya, kayak ada dua bagian yang terang ya, sama bagian yang gelap. Nah oh ya, ini bentukan kapsula renalisnya ya, lebih apa ya, warnanya lebih putih keabu-abuan ya. Kalau kita buka kapsula renalisnya, warnanya itu lebih apa ya, ini warnanya apa ini ya? Coklat. Ya lebih coklat lah ya, lebih gelap. Sorry. Nah di bagian medialnya kita akan menjumpai beberapa bentukan. Pertama, bentukan yang paling superficial ya, yang ini yaitu cortex renalis, yang dimana dia itu warnanya lebih gelap. Kenapa warnanya lebih gelap? Masih ingat nggak? Ya mas, banyak pembuluh darahnya ya. Nah kemudian di bagian tengahnya sini dia itu warnanya lebih terang. Kenapa warnanya lebih terang? Karena mini vaskularisasi. Tetapi di sinilah nantinya akan terjadi tempat pembentukan urin dan lain sebagainya ya, dan termasuk filtrat. Kemudian juga ada apa namanya, komponen-komponen dari nefron. Masih ingat nefron itu apa? Di nefron itu adalah unit terkecil dari ginjal yang fungsional. Di situ nanti ada kayak beberapa tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, lobum Henle, ya dan lain-lain. Nanti kalian pelajari di situ lebih detailnya. Nah kemudian bentukan ini namanya adalah medulla renalis ya, warna yang lebih terang. Terus medulla renalis itu dia itu strukturnya kayak struktur segitiga ini, seret. Nah, ini namanya adalah piramid. Nah, karena bentuknya segitiga makanya dinamakan dengan piramid. Dan kemudian di daerah ini ya, ini adalah daerah dari pelvis renalis.
Jadi pelvis renalis itu strukturnya apa ya? Bukan struktur, tapi dia itu merupakan perpanjangan ya, perpanjangan dari ureter. Di ureter itu adalah saluran yang menyalurkan urin yang dibentuk oleh ginjal menuju ke mana? Ke vesika urinaria. Nah, vesika urinaria nanti ada di sini. Ya. Jadi, nah, pelvis renalis ini nantinya sebelum dia itu si urin nanti disalurkan oleh si ureter, dia akan ditampung dulu, ya, ditampung dulu di sini. Jadi setelah dibuat oleh medula renalis, ya, kemudian nantinya dia akan ditampung sementara. Setelah itu akan dikeluarkan menuju ke vesika urinaria oleh ureter. Ureternya mana? Nah, ini ureternya. Udah agak berbentuk. Ini ureter. Ya, jadi ureter itu jumlahnya ya mengikuti jumlah dari ginjal sepasang juga. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi luar, ya, dari sisi luar di sini, ini adalah daerah keluar masuknya arteri ataupun ureter ya, maupun vena juga. Ini yaitu hilus renalis. Jadi hilus renalis itu tempat keluar masuknya arteri, vena maupun ureter ya. Hilus renalis. Nah, kemudian dia itu nanti akan divaskularisasi langsung dari aorta ya. Nah, nama arterinya yang ini. Yang ini. Ini adalah arteri renalis. Di arteri renalis itu ciri khasnya ya warnanya lebih merah, kemudian dia langsung menuju ke hilusnya, masuk ke arah hilus. Karena lebih merah karena terisi lateks. Ini adalah arteri renalis. Jadi arteri renalis itu langsung dari aorta. Jadi kalau kalian bingung nyari arteri renalisnya, tinggal cari aortanya, terus cari arteri yang menuju ke rennya. Nah, ini arteri renalisnya. Oke, lanjut. Nah, selain itu ya, selain kita bisa jumpai ren, di atas daripada organ ren itu sendiri kita akan menjumpai keberadaan dari glandula. Bentar, ini glandula apa bukan ya? Soalnya dia itu kecil dan dia itu kayak ginjal. Soalnya bisa saja bias dengan ini hipofungsi. Hipofungsi itu adalah organ yang dimana dia itu fungsinya itu jadi menurun karena struktur organnya itu mengecil. Ya, dia ginjal ya, sekecil ini. Jadi ginjalnya jadi hewan ini kayaknya mengalami abnormalitas pada ginjalnya. Jadi donjing seharusnya besarnya sama. Ya kemungkinan donjing itu kayak berat sebelah gitu. Manusia bisa kak? Bisa. Kemungkinan karena kongenital ya, atau kelainan dari masa embrionalnya, ataupun mungkin gangguan pertumbuhannya dia. Banyak penyebabnya gangguan pertumbuhan itu. Bisa karena dia itu terinfeksi oleh penyakit sehingga dia itu pertumbuhannya terhambat. Kemudian juga kemungkinan juga penyakit metabolik juga bisa. Penyakit metabolik itu penyakit yang sekiranya dia itu dari dalam tubuhnya itu sendiri. Kan banyak kan penyakit bisa dari luar maupun dari dalam. Nah, metabolik ya dari dalam itu sendiri. Ya kayak organ. Oke, kayak gitu bisa bertahan lama. Manusia aja bisa loh hidup dengan satu ginjal. Tapi kan beban kerjanya jadi berat. Akhirnya apa? Tubuhnya itu kayak kurang optimal untuk melakukan aktivitas. Dan resiko dia itu mengalami komplikasi itu lebih besar. Karena
seharusnya beban kerja tubuhnya itu stabil, tetapi karena salah satu organ yang ada dalam tubuh yaitu tidak berfungsi, maka beban kerja organ itu akan semakin meningkat. Akhirnya tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya malah jadi turun. Lanjut ya. Ini organnya kok antara dia itu nah, kelihatan nggak? Ini kecil. Ya, kemungkinan karena hewannya kecil, jadi organnya itu juga kecil. Ini adalah suatu kelenjar ya, namanya adalah kelenjar atau glandula suprarenal. Ya, jadi dia itu letaknya ada di atas dari ginjal itu sendiri. Ukurannya juga tergantung pada setiap individunya. Kalau masih kecil, ukurannya juga otomatis kecil. Semakin besar hewannya atau individunya, maka semakin besar. Nah, nama lainnya adalah glandula Adrenalin. nama lainnya adrenal. Ya, adrenalin menghasilkan hormon adrenalin atau norepinefrin. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Udah jelas? Oke, yakin? Oke, kita lanjut menuju ke daerah toraks ya. Jadi daerah toraks ini ada beberapa muskulus ya. Pertama, muskulus yang letaknya ada di antara postea dan dia letaknya ada di Nanti nggak pusing. letaknya ada di dalam yang ini. Musculus intercostalis internus. Ya. Internus. Internus. Ya, Ekspirasi. nah, dia internus karena apa? Karena kita melihatnya dari dalam. Jadi internus itu bisa kita lihat kalau dua ya. Musculus intercostalis externusnya kita atasnya sternum ya, sini di ventral. Sini kita bisa menjumpai keberadaan musculus yang melekat di sternum ya. Melekat pada sternum dan dia melintang ya atau transversal, namanya adalah musculus transversus thoracis. Dia letaknya ada di dorsal ya dari sternum. Kemudian kita lihat di bagian sini. Di sini kita bisa lihat di dorsal ya, dorsal atau kranial ya. Dorsal atau kranial terdapat muskulus yang bentuknya V gini, yaitu musculus longus coeli. Jadi longus coeli ini selain kita bisa lihat dari ventral leher ya, atau lebih tepatnya ventral dari